Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali di dalam pembelajaran IPA. Semua sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran jarak jauh ya. Untuk saat ini kita akan belajar IPA mengenai rotasi dan revolusi. Oke. Di depan Pak Sumar ini ada alat yang membantu anak-anak di dalam memahami materi ini nanti ya. Oke, kalian perhatikan yang alat yang Pak Sumar pegang ini, yang warna merah ini menggambarkan tiruan matahari, kemudian yang biru ini bumi, kemudian yang kecil putih ini bulan, gitu ya. Nah, dari tiga benda ini yang menjadi sentral dalam kita belajar hari ini. Oke, selanjutnya kalian perhatikan matahari sebagai pusat tata surya, kemudian bumi merupakan salah satu planet yang mengitari matahari, kemudian bulan sebagai satelit yang mengitari bumi. Tetapi tidak sekedar itu ya anak-anak, akan kita perhatikan peragaan berikut gitu ya. Nah, kalian perhatikan, bisa peragakan ini matahari memancarkan cahaya gitu ya. Oke, kemudian kalau saya gerakkan, berarti ini bumi berputar mengelilingi matahari, diikuti oleh bulan. Bulan juga berputar mengelilingi bumi, gitu ya. Kemudian terus satu putaran, bumi berputar mengelilingi matahari selama satu putaran atau sebanyak satu putaran. Ini kalian perhatikan, ini gerakan bumi mengitari matahari. Nah, oke, saya tinggal sebentar. Kalian perhatikan, matahari sebagai pusat tata surya, bumi bergerak mengitari matahari yang dinamakan revolusi bumi, gitu ya. Nah, kalian perhatikan juga bersamaan dengan bumi berputar mengelilingi matahari tadi, bulan kan berputar mengelilingi bumi. Berarti bulan juga melakukan revolusi, tapi revolusi bulan terhadap bumi, gitu ya. Nah, kalian perhatikan juga ketika bumi berputar mengelilingi matahari ini, gitu ya, bulan juga bersama bumi, mengikuti bumi gitu ya, mengelilingi matahari. Oke, ini gambarnya anak-anak, gerakan bumi berputar mengelilingi matahari. Juga bulan berputar mengelilingi bumi serta bersama bumi mengelilingi matahari. Oke. Nah, tadi kalian memahami bumi berputar mengelilingi matahari, namanya revolusi bumi. Nah, bumi mengitari matahari satu putaran tadi butuh waktu. Nah, waktu itu dinamakan periode atau kala, ya. Kalau bumi mengitari matahari ini namanya kala revolusi atau periode revolusi bumi. Berapa ya? Bumi mengitari matahari satu kali berputar matahari namanya waktunya itu 365/4 hari atau 1 tahun gitu ya. Nah, kalian perhatikan berikutnya anak-anak, di samping bumi ini berputar mengelilingi matahari ini, di samping ini bumi juga berputar pada porosnya. Berputar pada porosnya gini, ini berputar begini. Nanti Pak Sumar peragakan pakai tiruan bumi yang besar ya. Berputar pada porosnya begini, namanya rotasi bumi, gitu ya. Nah, bulan di samping berputar mengelilingi bumi ini tadi, dia juga berputar pada porosnya begini. Ini juga berputar begini, dinamakan rotasi bulan, gitu ya. Oke, akan Pak Sumar peragakan rotasi bumi yang pakai benda yang lebih besar. Ini Pak Sumar tunjukkan pakai globe yang lebih besar. Bumi berputar pada porosnya. Poros itu dari kutub utara, taruh bawah ini kutub selatan. Nah, berputar pada porosnya itu begini. Kalau dilihat dari kutub utara, nah, tak tunjukkan kepada anak-anak, ini kutub utara. Gerakan bumi berputarnya bagaimana? Berlawanan jarum jam apa searah jarum jam? Nah, gerakannya berlawanan jarum jam. Nah, posisi ini ya, kalian perhatikan. Ini gerakan rotasi bumi. Nah, bumi sekali berputar pada porosnya juga butuh waktu, gitu ya, namanya kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi. Berapa ya? Yang tahu? 24 jam. Tepatnya sebenarnya
23 jam 56 menit, tetapi dibulatkan 24 jam. Itu kala rotasi bumi, gitu ya. Kalau kita perhatikan dari manakah rotasi bumi? Nah, dari barat atau dari timur? Ini akan itu nanti masuk ke akibat dari rotasi bumi, gitu ya. Nah, untuk bumi ada dua gerakan. Yang pertama revolusi bumi mengitari matahari tadi. Kala revolusinya atau periode revolusi 365/4 hari. Kemudian bumi berputar pada porosnya. Kala rotasi bumi atau periode rotasi bumi yaitu 23 jam 56 menit atau dibulatkan 24 jam, gitu ya. Ini gerakan bumi ada dua macam. Nah, masing-masing nanti mempunyai akibat. Untuk bulan ada 3 macam gerakan. Yang pertama rotasi bulan, gitu ya. Yang kedua bulan berputar mengelilingi bumi, namanya revolusi bulan terhadap bumi. Kemudian yang ketiga bulan bersama bumi mengitari matahari. Ada 3 macam gerakan bulan, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membicarakan tentang akibat rotasi bumi, gitu ya. Kita perhatikan, oke. Oke, anak. Kalian perhatikan ini dari sana ada cahaya terang, berarti memberikan cahaya matahari, gitu ya. Dan yang ini bumi yang besar. Nah, Pak Sumar akan memperagakan apa saja loh akibat dari rotasi bumi. Bumi berputar begini, gitu ya. Bumi berputar ini, perhatikan ini. Kalau orang mengatakan dari barat ke timur, kok bisa? Perhatian ya. Kita lihat ini Indonesia, ya. Indonesia di sini. Indonesia ini, di sini kan Papua, di sini Sumatera. Kalian tahu atau kita tahu bahwa di Sumatera itu sebelah barat, sedangkan Papua sebelah timur, gitu ya. Nah, bumi bergerak dari barat ke timur, gitu ya. Atau kalau tadi kita lihat dari kutub utara, bumi bergerak berlawanan arah dengan jarum jam. Sekarang akan kita perhatikan akibat dari rotasi. Ini kalau bumi tidak berputar pada porosnya, itu ada cahaya matahari. Belahan bumi di sini karena sinar matahari berarti mengalami siang. Yang di sini yang gelap, yang tidak terkena sinar matahari mengalami malam, gitu ya. Kalau ini tidak berputar, yang siang-siang terus, kasihan, gitu ya, kepanasan. Yang malam-malam terus. Nah, tetapi karena bumi berputar, yang ini mula-mula mengalami siang, ini lihat bumi berputar, yang mula malam-malam menjadi pagi, kemudian dia mengalami siang, di sini sore, kemudian kembali ke malam, tengah malam, dini hari, pagi lagi. Berarti terjadi pergantian siang dan malam. Kata kunci pergantiannya ada, gitu ya. Terjadi pergantian siang dan malam. Itu akibat dari rotasi bumi yang pertama, gitu ya. Akibat dari rotasi bumi yang kedua adalah kalian perhatikan ini, kita berada di Indonesia ya, Indonesia di sini, Indonesia ini. Nah, di Papua di sini melihat di sana matahari, berarti pas matahari terbit di sana pukul 6 pagi. Tapi di Bali belum melihat matahari, gitu ya. Di Sumatera apalagi sebelah sini karena masih terhalang oleh bagian bumi sini. Bergerak, kemudian bergerak Papua pukul 6, kemudian bergerak 1 jam, Papua pukul 7, sudah pukul 7, di Bali pukul 6, kemudian Sumatera masih pukul 5, belum melihat matahari sini masih gelap. Bergerak 1 jam lagi, nah di Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan Barat di sini masuk pukul 6, di Bali sudah pukul 7, di Papua sudah pukul 8. Berarti terjadi apa tuh? Perbedaan waktu, gitu ya. Perbedaan waktu yang bagaimana? Perbedaan waktu yang berbeda letak derajat bujurnya. Ini garis bujur ya, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi ini namanya garis bujur, gitu ya. Nah, terjadi perbedaan waktu, gitu ya. Ini akibat dari rotasi bumi. Terus nanti kalau berputar terus, ini pukul 6, pukul 7, pukul 8. Nah, di tengah di sini ini pukul 12 siang. Nanti bergerak lagi pukul 13,
bergerak di sini lagi pukul 14 jatuhnya sampai di matahari terbit di sini pukul 6 sore atau pukul 18. Tidak kelihatan pukul 19, 20, 21, 22, 23, 24, pukul 12 malam di sini. Di belakangnya bumi ya. Terus pukul 1 malam, pukul 2, 3, 4, 5, pukul 6-nya melihat matahari lagi. Akibat dari rotasi bumi yang kedua, perbedaan waktu yang letak derajat bujurnya berbeda. Gitu ya. Kok bisa? Kalau di sini dan di sini sama, anak-anak ya. Di sini pukul 7, nanti di sini pukul 7. Kalau di dalam satu garis bujur waktunya sama, gitu ya. Tapi kalau berbeda garis bujurnya dia berbeda waktu, gitu ya. Nah, kalian tahu bahwa satu putaran kan 360 derajat. Satu putaran bumi berputar bumi berputar pada porosnya itu 24 jam. Berarti 360 derajat dibagi 24 ketemu 15 derajat. Berarti setiap perbedaan 1 jam adalah yang berbeda garis bujurnya 15 derajat, gitu ya. Nah, untuk penentuan waktu kan kalian udah tahu di IPS ya, di kota kecil di Greenwich di Inggris. Di sini ya, di Inggris itu tempatnya garis bujur 0 derajat. Nanti ke sana namanya garis bujur timur, yang ke kiri namanya garis bujur barat, gitu ya. Nah, negara-negara di sebelah baratnya garis bujur ini namanya negara barat itu ya. Dari yang sebelah sana namanya negara timur, gitu ya. Garis bujur timur, di sini garis bujur barat. Nah, kita tahu di Indonesia itu terletak di Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, gitu ya. Di sini 95, di sini daerah sini sampai ke sana 141, gitu ya. Kalau dibagi 15 ketemu 3, sisa sedikit dibulatkan 3. Maka di Indonesia pembagian daerah waktunya ada 3. Yang di sebelah barat namanya waktu Indonesia Barat, Pulau Sumatera penuh, Pulau Jawa penuh, kemudian Pulau Kalimantan sebagian ya, kemudian yang di tengah Pulau Bali, kemudian Sulawesi, gitu ya, dan Kalimantan bagian timur, Nusa Tenggara Timur di sini masuk waktu Indonesia Tengah atau WITA. Kemudian ke timur di Papua dan Pulau Maluku di sini masuk waktu Indonesia Timur atau WIT. Gitu ya. Ini perbedaan waktu yang menyebabkan pembagian daerah waktu, gitu ya. Nah, kalau selisih dengan Greenwich, WIB itu 7 jam, gitu ya. Oke. Kemudian akibat rotasi yang ketiga, Nana, kalian perhatikan, ini kita melihat matahari kan di sana, di sebelah timur, gitu ya. Nah, kita perhatikan, kalau ini nggak berputar, bumi tidak berputar, melihat matahari hanya di sebelah timur terus, gitu ya. Tapi kita perhatikan, kita bergerak ini loh, matahari kok tiba-tiba jadi di atas kepala kita. Ini pada siang hari, ya. Kemudian terus bergerak, loh matahari kok jadi di sebelah barat saya, gitu ya. Nah, kok bisa? Ini perhatikan. Ini di sini, ini ke Sumatera ya, berarti yang Sumatera sebelah barat. Ini kita di Pulau Jawa Barat, berarti kan Sumatera sebelah barat. Ini sebelah timur berarti Pulau Jawa Barat. Nah, melihat matahari di sana berarti sebelah timur. Dan melihat matahari di atas kepala kita. Terus melihat matahari di sini jadi sebelah barat, di sebelah sananya barat. Nah, berarti kan sepertinya matahari bergerak dari timur ke barat. Terjadinya kapan? Setiap hari. Kalau begitu namanya harian, kita ada kata harian. Nah, kemudian padahal matahari bergerak enggak? Matahari tidak bergerak, yang bergerak adalah bumi. Berputar pada porosnya mengakibatkan kita melihat matahari seolah-olah bergerak, padahal sebenarnya nggak bergerak. Nah, gerakan yang seolah-olah itulah yang dinamakan gerak semu, ya. Karena terjadinya setiap hari, maka dinamakan gerak semu harian. Nah, yang melakukan gerak semu harian siapa? Matahari. Maka dinamakan gerak semu harian matahari. Oke, itulah anak-anak 3 kunci akibat dari rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya pergantian siang dan malam. Yang kedua, perbedaan waktu yang berbeda derajat bujurnya yang mengakibatkan terjadi pembagian daerah waktu tadi. Kemudian yang kedua, gerak semu harian matahari.
akibat yang lain yang Pak Sumar ini nggak bisa memperagakan, alat peraganya harus lain, yaitu kalau ini karena berputarnya sangat kencang ya anak, ini sangat kencang ini kutub utara dan kutub selatan ini menjadi pepat mendekat, maka bentuk bumi itu sebenarnya tidak bulat betul tapi bulat pepat. Ini merupakan akibat dari rotasi bumi juga, gitu ya. Nah, akibat yang lain ini gerakan di sini, yang di tengah ini gerakannya lebih kencang, artinya terasa lebih kencang, maka ada pembelokan arah angin di daerah Khatulistiwa, itu juga merupakan akibat dari rotasi bumi. Oke, ini anak-anak peragaan dari akibat rotasi bumi, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak, gitu ya. Saya lanjutkan berikutnya akibat dari revolusi bumi, gitu ya. Nah, anak-anak untuk revolusi bumi perhatikan ini apa? Masih tiruan bumi global, sinar dari sini, ini sinar matahari. Posisi ini sekarang ini, posisi seperti ini yang atas, yang utara kan nggak kena sinar matahari. Ini yang dinamakan mengalami malam sepanjang hari. Yang di bawah kutub selatan kena sinar matahari, posisi ini mengalami siang sepanjang hari. Ini posisi ini. Ini posisi bulan Desember Januari, gitu ya. Nah, berarti seperti ini bulan bumi selatan lebih banyak terkena sinar matahari, bulan bumi utara lebih sedikit terkena sinar matahari. Kalau kalian perhatikan, utara ini malamnya lebih banyak, yang selatan siangnya lebih banyak. Itu posisi bulan Desember Januari ini. Kalau kalian punya saudara atau siapa yang di luar negeri yang tinggal di Eropa, berarti masuk bulan bumi utara. Di sana bulan-bulan kemarin, bulan Januari, bulan Desember itu sana malamnya lama sekali, gitu ya. Kalau punya teman yang di Australia, di itu bulan bumi selatan, apalagi Selandia Baru, gitu ya. Nah, dia di bulan Januari kemarin siangnya lebih lama. Lebih lama itu artinya jam 5 pagi sudah matahari terbit, nah gitu ya. Jam 7 malam matahari baru tenggelam. Nah, gitu. Nah, berarti yang bulan bumi selatan siangnya lebih lama, itu pas posisi ini. Nah, ini bulan Desember Januari. Posisi begini, ini bulan Maret April sekarang ini, Maret April, gitu ya. Bulan bumi utara dan bulan bumi selatan imbang terkena sinar mataharinya, gitu ya. Ini berarti lamanya siang dan malam sama, gitu ya. Kita lanjutkan posisi bulan berikutnya. Di bulan Juni, Juli, gitu ya. Juni. Ini bulan bumi utara lebih panas, bulan bumi selatan lebih dingin. Kutub selatan ini mengalami malam sepanjang hari, kutub utara mengalami siang sepanjang hari. Posisi ini bulan Juni, Juli, gitu ya. Oke, kita lanjutkan posisi berikutnya. Nah, ini posisi berikutnya bulan September Oktober. Bulan bumi utara dan selatan terkena sinar matahari imbang, gitu ya. Nah, ini posisi bumi di posisi di tempat kita ketika berputar mengelilingi matahari. Oke, anak-anak kalian perhatikan bulan bumi di posisi ini ya, bulan Desember Januari ini, bulan bumi utara kan terkena sinar matahari lebih sedikit, berarti udara sini lebih dingin, udara yang bulan bumi selatan lebih panas. Kita tahu terjadi perbedaan suhu udara menyebabkan kerapatan udara berbeda. Yang dingin lebih rapat, di sini yang dingin lebih rapat, yang di sini lebih renggang. Karena udara di sini lebih rapat, tekanan di sini lebih tinggi, maka udara akan bergerak. Udara yang bergerak dinamakan angin, gitu ya. Nah, maka udara akan bergerak dari utara ke selatan, gitu ya. Nah, menyebabkan apa? Kalau di Indonesia, gitu ya, di Indonesia ini, nah, carikan ini. Nah, di Indonesia, kalau angin bergerak dari utara, ini berarti dari samudra Samudra Pasifik. Di sini dari lautan, berarti angin membawa banyak curah hujan. Maka pada bulan Desember Januari seperti ini, posisi begini, angin dari utara dari Samudra Pasifik, Indonesia mengalami musim hujan, gitu ya. Indonesia mengalami hujan. Di posisi ini imbang, ini terjadi musim pancaroba, ya, dari musim penghujan ke kemarau. Bulan Maret ini, bulan Maret April, hujannya sudah jarang-jarang kan. Ini musim pancaroba, musim peralihan dari
penghujan ke kemarau gitu ya. Musim pancaroba kalau dalam bahasa Jawa ada namanya sendiri gitu ya. Nah, ini musim pancaroba dari penghujan ke kemarau bulan Maret April gitu ya, di posisi ini. Ini bulan bumi utara lebih dingin, bulan bumi selatan lebih dingin, bulan bumi utara lebih panas. Berarti angin bergerak dari dingin ke panas, dari selatan ke utara. Selatannya Indonesia itu adalah Australia, merupakan daratan. Karena angin dari selatan dari daratan tidak banyak membawa curah hujan, maka di Indonesia ini bulan Juni Juli ini Indonesia mengalami musim kemarau gitu ya. Kemudian kalau di bulan bumi utara karena panas namanya musim panas, bulan bumi selatan musim dingin gitu ya. Nah, yes. Kalau ini di bulan September Oktober musim pancaroba lagi dari musim peralihan kemarau ke penghujan ya. Kalau di bulan bumi utara habis musim apa? Tadi habis musim panas jadi musim gugur apa musim semi. Nah, musim gugur ke musim dingin gitu ya. Nah, hasil bulan bumi selatan mengalami musim semi gitu ya. Nah, yang keempat akibat dari revolusi bumi yang keempat adalah karena kita melihat bumi itu berputar. Kita tahu matahari ini merupakan salah satu bintang. Di jagat raya ini di sini ada banyak bintang. Nah, kalau bintang itu ada yang mengelompok. Nah, kita melihat dari sini kelompok A di sini. Kemudian kalau melihat dari sebelah sana kelompok bintang di sini jadi berbeda. Terlihatnya jadi berbeda. Nah, kelompok bintang itu namanya kan gugusan bintang atau rasi bintang. Maka akibat dari revolusi bumi yang keempat adalah terlihatnya rasi bintang yang berbeda-beda. Itu ya. Oke, ini mudah-mudahan membantu anak-anak memahami tentang rotasi dan revolusi. Dan Pak Semar menyadari ada kekurangan, mohon maaf, tapi juga dengan segala keterbatasannya, tapi Pak Semar sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan membantu anak-anak. Demikian anak-anak pembelajaran saat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak tetap semangat, semakin sukses, selalu sehat ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini dan semua dapat selamat sehat, semua tercapai tujuannya. Tuhan berkati kita semua. Amin.